Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pupena Merdeka untuk anak kelas 4 volume 4B, yaitu materi PPKN, latihan akhir bab atau AKM. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Pupena Merdeka 4B-nya, yaitu di halaman 62. Di sana ada latihan akhir bab A. Pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1. Setiap rumah atau setiap keluarga memiliki norma. Contoh norma yang terdapat di lingkungan rumah adalah D. Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Nomor 2. Bacalah peristiwa berikut. Saat makan malam, Amel tidak sengaja menjatuhkan piring miliknya. Sisa makanan dalam piring menjadi berantakan hingga mengotori lantai ruangan makan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan sesuai peristiwa tersebut adalah, jawabnya yang B. Membersihkan isi piring yang tumpah. 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Merapikan tempat tidur, menyapa guru ketika bertemu, melarang teman untuk jajan di kantin, menolong teman yang jatuh. Contoh norma di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah yang D, yaitu nomor 2 dan 4. 2. Menyapa guru, dan 4. Menolong teman yang jatuh. Nomor 4. Dimas dan teman-teman sekelasnya selesai mengerjakan ulangan matematika. Hak yang dimiliki oleh Dimas dan teman-temannya adalah, jawabnya yang A. Mendapatkan nilai ulangan. Nomor 5. Papan tulis dipenuhi gambar yang dibuat anak-anak pada jam istirahat. Kewajiban siswa petugas piket sebelum pelajaran dimulai adalah, jawabnya yang A. Menghapus gambar dan membersihkan papan tulis. Nomor 6. Anak pada gambar tersebut melanggar kewajibannya di rumah, akibatnya adalah, jawabnya yang B. Sakit karena terlambat makan. 7. Laras sedang demam. Laras terbaring lemas di kamarnya. Hak yang Laras dapat dari orang tua adalah, jawabannya yang A. Mendapat pengobatan. 8. Tugas dalam kelompok harus dibagi secara adil. Cara pembagian tugas kelompok yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah, jawabnya yang B, yaitu tugas dibagi melalui musyawarah kelompok. 9. Setiap anak dapat memberi pendapat dalam suatu musyawarah. Ada seorang teman yang berbeda pendapat dengan kita. Sikap yang sebaiknya kita lakukan adalah, jawabnya yang B. Menerima perbedaan pendapat dan tetap menghormatinya. 10. Musyawarah menghasilkan mufakat atau keputusan bersama. Kewajiban kita terhadap keputusan yang diambil bersama adalah, jawabnya yang C. Melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Maaf adik-adik. 1. Sanksi atau hukuman apabila melanggar norma adalah, jawabnya mendapat teguran. 2. Norma yang berasal dari ajaran agama ialah, jawabnya norma agama. 3. Sebelum menuntut hak, hal yang lebih dulu harus kita dahulukan adalah, jawabnya
kewajiban. 4. Berhak untuk mendapatkan transportasi umum yang memadai ialah merupakan hak yang kita dapatkan di lingkungan. Jawabnya adalah masyarakat. 5. Keputusan yang didapatkan dari musyawarah disebut dengan. Jawabnya adalah mufakat. C. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Seluruh anggota keluarga harus mematuhi norma-norma yang berlaku di rumah. A. Apa saja contoh norma saat makan malam bersama di rumah? Nomor 1A, jawabannya makan bersama di meja makan, berdoa sebelum makan, bertutur kata sopan apabila berbicara dengan orang tua. B. Mengapa kita harus mematuhi norma-norma tersebut? Jelaskan jawabanmu. Nomor 1B, jawabnya adalah norma dipatuhi agar tidak terjadi perselisihan di antara anggota keluarga. 2. Norma-norma di sekolah harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. A. Tulislah 2 contoh dari norma yang ada di lingkungan sekolah. Nomor 2A, jawabnya adalah datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti pelajaran dengan serius. Nomor 2B, apa manfaat dari norma tersebut jika dipatuhi? Jelaskan jawabanmu. Jawaban 2B, tidak ketinggalan pelajaran dan menambah ilmu kita. Nomor 3A, apa hak yang digunakan siswa pada gambar tersebut? Nomor 3A, jawabnya hak untuk bermain. 3B, apa kewajiban mereka di tempat tersebut? Jawaban 3B, menjaga agar tidak merusak apapun. Nomor 4, saat pembelajaran seni budaya, siswa belajar di ruang kesenian. Ada berbagai alat musik daerah yang dapat dipelajari. Apa saja contoh kewajiban yang harus kita jalankan saat belajar di ruang kesenian? Jawaban nomor 4, memainkan alat musik dengan hati-hati, tidak merusak barang yang ada, dan mengembalikan alat musik kembali apabila sudah selesai digunakan. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. A. Tulislah sila Pancasila yang tercermin dari kegiatan pada gambar tersebut. Nomor 5A, jawabannya adalah sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 5B, tulislah hak dan kewajiban kita dalam kegiatan pada gambar tersebut. Nomor 5B, hak kita dalam menyampaikan pendapat, hak menanggapi pendapat, dan hak untuk berbeda pendapat. Sedangkan kewajibannya yaitu kewajiban menghargai pendapat orang lain, meminta izin sebelum memberi pendapat, dan kewajiban mengutamakan kepentingan bersama. Kita lanjutkan ke soal model AKM. Adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul keputusan bersama. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1. Pilihlah satu jawaban yang benar. Mengapa musyawarah dapat dianggap sebagai cara terbaik untuk memecahkan masalah bersama? Nomor 1 jawabnya yang D, mengambil keputusan yang terbaik dari pendapat seluruh peserta musyawarah. Nomor 2, berdasarkan isi teks tersebut, apakah informasi-informasi berikut terdapat di dalam teks? Berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai. A. Keputusan bersama dapat dicapai melalui beberapa cara. Jawabnya adalah ya. B. Kelemahan dari musyawarah adalah tidak puasnya peserta musyawarah akan hasil keputusan bersama.
Jawabnya iya. C. Semangat kebersamaan dan kekeluargaan terkandung dalam sila keempat Pancasila. Jawabnya adalah iya. D. Penyerahan keputusan pada orang yang lebih tua pasti akan menguntungkan semua pihak. Jawabnya adalah tidak. Nomor 3, bacalah peristiwa berikut. Kelasmu sedang melakukan pemilihan ketua kelas. Berdasarkan seleksi yang telah dilakukan, terdapat 2 calon ketua kelas, yaitu Andi dan Bagus. Setelah itu, wali kelasmu langsung memilih Bagus sebagai ketua kelas. Menurutmu bagaimana sikap dari wali kelas tersebut? Apakah kegiatan pemilihan ketua kelas tersebut sudah mencapai keputusan bersama? Jelaskan jawabanmu. Jawaban nomor 3, sikapnya tidak sesuai dengan prinsip musyawarah. Kegiatan pemilihan ketua kelas tersebut belum mencapai keputusan bersama karena sebelum ada yang mau mengungkapkan pendapat, wali kelas sudah memilih Bagus sebagai ketua kelas. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan ini yang paling penting, yaitu di share kepada teman-temannya, agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku Pena Merdeka kelas 4 volume 4B materi PPKN latihan akhir bab atau AKM. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.